Baik, yang pertama, definisi dan pengertian statistik. A. Definisi statistik. Apa itu statistik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, statistik adalah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, dikelompokkan, serta ditabulasi, sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan terkait persoalan. Ada juga pengertian lainnya menyebutkan bahwa statistik adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk grafik atau plot. Dari sana kita bisa mendapatkan suatu informasi atau kesimpulan. Statistik banyak digunakan di berbagai industri seperti pemerintahan, kesehatan, bisnis, ekonomi, manufaktur, dan lainnya sebagainya. Jadi singkatnya, statistik adalah datanya, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik. B. Tujuan statistik. Ada beberapa tujuan penggunaan statistik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, berperan sebagai sumber bahan dari berbagai hal. Yang kedua, mendeskripsikan data terkait populasi tertentu. Yang ketiga, memperoleh gambaran masalah dari suatu populasi. Yang keempat, membuat prediksi dari data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambil keputusan. Yang kelima, membantu proses analisis data agar dapat mengetahui nilai dari suatu hal. Dan yang terakhir, memperkecil ukuran populasi agar dapat dipahami dengan lebih mudah. Di sini ada metode statistik. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengelompokan data, validasi data, analisis data, hingga menyajikan atau memvisualisasikan data. Khususnya pada tahap analisis, diperlakukan metode ini tertentu yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penyesuaian ini bertujuan agar hasil analisis yang dihasilkan nantinya menjadi optimal. Beberapa metode statistik yang sering digunakan yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Apa bedanya? Analisis kuantitatif merupakan metode yang untuk mengelola data dan numerik. Metode ini digunakan ketika penelitian yang dilakukan memperlakukan objektivitas. Salah satu metodenya yaitu metode deskriptif, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk penelitian yang mengandung subjektivitas seperti persepsi terhadap suatu fenomena yang terjadi di suatu kelompok atau komunitas. Beberapa metodenya antara lain analisis wacana dan analisis konten. D. Contoh penerapan. Beberapa contoh penerapan statistik yaitu antara lain. Yang pertama, perhitungan angka kematian karena COVID di wilayah tertentu. Yang kedua, perhitungan jumlah penduduk di berbagai negara. Yang ketiga, statistik korban pelecehan seksual di Indonesia. Yang keempat, statistik penggunaan media sosial. Yang kelima, statistik penjumlahan penduduk miskin di suatu daerah. Yang terakhir, statistik perdagangan ekspor-impor di Indonesia. 2. Data dalam statistik. A. Pengertian data. Menurut Nujula Agustina adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa serangkaian angka, fakta, gambar, tabel grafik, kata, simbol, huruf, dan lainnya yang mengekspresikan suatu pemikiran, kondisi, objek, dan situasi. B. Jenis-jenis data. Ada beberapa jenis berdasarkan cara mendapatkannya, sumber, sifat, dan waktu pengumpulan. Yang pertama, data berdasarkan cara mendapatkannya. A. Data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Contohnya, data dari survei, wawancara, dan kuesioner. B. Data sekunder.
Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu tidak perlu mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram, misalnya data penyakit spesifik, sensus penduduk, dan lainnya. Selanjutnya, 2. Data berdasarkan sumber. C. Data eksternal. Data eksternal diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Jenis data ini sering digunakan untuk membandingkan satu tempat dengan tempat lainnya, seperti data kependudukan, penjualan produk dari perusahaan lain, atau penjumlahan siswa dari sekolah lain. D. Data internal. Data internal diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya, data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenal kepuasan pelanggan suatu perusahaan. Yang ketiga, data berdasarkan sifat. E. Data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya adalah bersifat objektif dan interpretasi. Data cenderung tidak bervariasi. Contohnya termasuk data umur, tinggi badan, dan suhu badan. C. Fungsi dan manfaat data. Yang pertama, membantu dalam memecahkan masalah. Setiap bisnis pasti pernah menghadapi masalah dan data memiliki peran kunci dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menggunakan data, perusahaan dapat mengidentifikasi akar masalah untuk kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, dasar perencanaan yang akurat. Data dapat menjadi dasar perencanaan yang akurat. Dalam perencanakan suatu aktivitas, penting untuk menggunakan parameter yang tepat. Data dapat digunakan sebagai parameter dan acuan untuk merancang perencanaan yang matang, termasuk pemikiran situasi di masa depan. Yang ketiga, sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan. Salah satu fungsi dan manfaat data adalah sebagai acuan dan melaksanakan kegiatan. Data dapat digunakan sebagai panduan atau standar untuk merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Yang keempat, landasan pengambilan keputusan. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Ketersediaan data memungkinkan seseorang membuat keputusan yang lebih baik di dalam menghadapi permasalahan tertentu. Dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Yang kelima, peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Kehadiran data kemungkinan bisnis mengukur kinerja produk, layanan, dan strategi tertentu untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis. D. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang diperlakukan guna mencapai tujuan penelitian. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, instrumen mengumpulkan data adalah alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Beberapa metode pengumpulan data yang perlu dipahami. Yang pertama, studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data secara tidak langsung yang memfokuskan pada pembahasan yang subjek penelitian. Tinjauan dokumen melibatkan penelitian berbagai jenis dokumen yang relevan untuk analisis dokumen. Selanjutnya, 2. Wawancara atau interview.
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi tatap muka antara peneliti dan responden. Pertanyaan ini diajukan dan dijawab secara langsung. Meskipun perkembangan teknologi, wawancara juga dapat dilakukan melalui media seperti telepon, email, atau Skype. Yang ketiga, kuesioner atau survei. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini efisien jika peneliti mengetahui variabel akan diukur dan memahami harapan dari responden. Ketiga, populasi dan sampel. A. Pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik dari sampel adalah statistik. Seringkali banyak peneliti menggunakan data sampel dibandingkan dengan populasi. Alasannya karena beberapa faktor misalnya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah pemilihan atau penentuan sampel yang akan dijadikan objek penelitian. B. Perbedaan populasi dan sampel. Meskipun keduanya memiliki kaitan yang erat, populasi dan sampel memiliki perbedaan yang cukup jelas, yaitu yang pertama, skala. Populasi mencakup seluruh kelompok atau elemen yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan sampel hanya mencakup sebagian kecil dari populasi tersebut. Yang kedua, tujuan. Penelitian yang melibatkan populasi bertujuan untuk memahami atau mengukur karakteristik seluruh kelompok, sedangkan penelitian yang melibatkan sampel bertujuan untuk menggambarkan atau mewakili karakteristik populasi secara umum. Yang ketiga, proses pengumpulan data. Pengumpulan data dari seluruh populasi biasa sangat mahal dan memakan waktu, sehingga seringkali tidak praktis. Sebaliknya, pengambilan sampel lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Dan yang terakhir, representatives. Sampel harus dipilih dengan hati-hati agar representatif terhadap populasi, karena hasil yang diperoleh dari sampel akan digeneralisasikan ke seluruh populasi. C. Pentingnya memahami populasi dan sampel dalam penelitian. Bagi mahasiswa atau profesi yang terlibat dalam penelitian, pemahaman tentang populasi dan sampel sangat penting. Pemilihan sampel yang tepat dapat memengaruhi validitas yang reliabilitas hasil penelitian. Sampel yang tidak representatif bisa menghasilkan bias yang merugikan, sehingga kesimpulan yang diambil tidak mencerminkan kenyataan yang ada di populasi secara keseluruhan. Dalam konteks dunia akademik, peneliti sering dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat generalisasi dari sampel yang terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui berbagai teknik pengambilan sampel yang dimilih yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa sampel yang diambil memiliki karakteristik yang mewakili populasi yang lebih besar.